Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati ketua mushola muslimin para kakak, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, imam, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, bil khusus kepada para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah anda, bunda kandung yang dimuliakan oleh Allah, dan bil khusus kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal amin ya rabbal alhamdulillah. Pada maghrib menjelang isya ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah sehingga kita dapat dikumpulkan di dalam rumah Allah ini, walaupun mungil tapi cantik. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah anda, bunda yang dimuliakan oleh Allah, yang terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah, setelah dia beribadah ke rumah Allah duduk dalam kajian majelis ilmu. Semoga ayah bunda yang lagi sakit hari ini Allah angkat penyakitnya, amin. Yang lagi sempit rezekinya mudah-mudahan Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang belum tercapai hajatnya mudah-mudahan Allah sampaikan hajatnya, amin. Kalaupun kita wafat, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Jadwal saya itu dari tanggal 1 sampai tanggal 13. Nah, ini sudah tanggal 8, dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Ikut jamaah abun dan yang banyak Israfila. Dia banyak Allah. Dia pun yang banyak. Musallallahu alaihi wasallam. Ikut yang banyak. Mudah-mudahan kita yang hadir pada maghrib ini selalu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin. Ada kajian menarik yang akan saya sampaikan kepada ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Tapi saya mohon maaf nanti saya tidak sampai kita sholat berjamaah isya di sini karena nanti isya itu saya harus sampai di tabiah. Ada tabiah di Masjid Darul Falah. Makanya ayo kita simak kaji ini dengan seksama. Semoga nanti bisa kita mendapatkan amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya tidak akan membahas di langit pertama Rasulullah itu ketemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam nanti ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nanti di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebelum Rasulullah bertemu dengan Rabbnya, maka ketika itu sebelum Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha, maka ketika itu malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya, bukan itu yang saya bahas. Itu setiap tahun sudah dibahas itu sama orang. Mungkin tidak lupa kita dengan sejarah-sejarah yang seperti itu. Tapi ada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah. Ada dua pendapat ulama. Ketika Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul, ada sebagian ulama mengatakan dia dalam keadaan bermimpi, berjalan dalam keadaan bermimpi. Itu dalam mimpi dia
diperjalankan oleh Allah pada malam hari dalam keadaan sadar. Maka ambo berpendapat dengan guru-guru dengan ilmu yang aku pahami, maka Rasulullah SAW diperjalankan pada malam hari itu adalah dalam keadaan sadar. Perjalanan itu tidak bisa masuk akal. Dalam perjalanan spiritualnya tidak bisa masuk akal. Perjalanan spiritualnya hanya bisa dengan iman. Dan oleh karena itu ayah, bunda yang dimuliakan oleh Allah, kalau Allah suruh awak puasa sore dan turun, Allah suruh puasa membagi zakat sore dan turun, Allah suruh awak naik haji sore dan turun. Tapi ketika Allah suruh Rasulullah SAW menentukan waktu sholat, maka Rasulullah sendirilah yang datang kepada rohnya. Rasulullah sendirilah yang diundang oleh Allah untuk menjemput sholat tersebut. Ternyata sholat adalah salah satu penghambaan tertinggi kepada Allah. Kalau wak puasa boleh nak wak mau boleh. Kalau wak naik haji boleh nak wak bergara-gara juga wak boleh. Kalau awak membayar zakat boleh nak awak bergara-gara juga wak boleh. Tapi dalam sholat tidak ayat pun. Sholat itu adalah penghambaan tertinggi kepada seorang hamba kepada Allah. Maka ketika kepala yang istimewa ini, kepala yang terhormat ini, ketika sujud kepada Rabbnya, maka kepala ini yang paling bawah. Bayangkan ayat dulu, orang yang sholat itu tentu masuk sargul, apalagi orang yang tidak sholat. Innalladzina amanu, sungguh orang beriman, walladzina hajaru, orang yang berhijrah di jalan Allah, wajahadu fi sabilillah, orang yang berjihad pun di jalan Allah, belum ada jaminan sargo dari rumah inyo hijrah ke rumah Allah, dari rumah inyo berjihad ke rumah Allah melawan hawa nafsunya, sampai di rumah Allah dia meminta kepada Rabbnya, ya Rabb turunkan rahmatmu, ulaika yarjuna rahmatullah. Ketika Allah berikan rahmat baru kalau jaminan salam. Ustaz, aku lagi ingin sholat, kamu sholat Ustaz. Mohon maaf, cakap ayah mundurku, aduh itu kata-kata yang menyinggung hati, jangan jadikan penyakit. Aku masuk ke ranah Minangkabau 2007 balik, berceramah di Aceh, berceramah di Bengkulu, di Makassar, di NTB, di NTT sampai ke Papua. Ternyata penyakit di Sumatera Barat unik. Apa unik penyakit di Sumatera Barat? Kalaulah ada pergantian pengurus baru di pengurus lama, nah pengurus lama pun rasa bayar. Saya kamu saji kamu sholat ya. Udah, tadi kan ada acara Isra Mi'raj di Musolawa. Mengapa udah nak sholat ke masjid? Mengapa udah nak datang ke masjid? Mengapa udah nak duduk di masjid mendengar gaji? Dan nak pergi ke masjid kamu sholat tu doh. Bado dan tunggu pada tu mati lu baru nak ketiga begini. Kadang-kadang anak buat cari kamu sholat. Beramai waktu sholat. Ini penyakit yang sangat banyak kita temukan di lapangan ayah dahulu. Dan oleh karena itu, ada orang rajin sholat ke masjid, ada orang rajin sholat ke musola, tapi ini menciluk dan sholatnya disalahkan. Ada orang rajin sholat ke musola wakwa, sholat subuhnya kamu sholat, sholat maghribnya kamu sholat, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, nyu sholat kamu sholat bogor sada. Tapi tetangga dan beliau tuh menastru. Apakah sholatnya sama? Allah tidak. Lihat ayat Allah yang begitu cantik, yang begitu indah. Inna sholat tatanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah diri kita dari perbuatan keji, dan kalau sholatnya tak baik maka tak akan bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji. Maksudnya
dia yang melakukan sholat ini dalam ketidakadilan baik, sholatnya tidak ada masalah ayah anda dulu. Maka kok banyak ini nampak dia awak nyo rajin sholat hati lo nyo rajin sholat hati busuk, nyo rajin sholat kalau hati kau busuk, hati kau penyakit lagi kau betul ada stroke karena hati yang bermasalah. Maka jangan sholatnya disalahkan ayah anda berdua, jangan sholatnya, jangan-jangan hatinya bermasalah. Maka bagaimana caranya Ustaz ambo mengimplementasikan sholat ini dalam rumah, dalam kehidupan sehari-hari? Maka yang mau sampaikan pada hari ini ayah anda dulu, aku tak akan menerangkan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu di Masjidil Aqsa diperkenankan Rasulullah SAW memimpin salat sunnah 2 rakaat. Selesai salat sunnah 2 rakaat, Rasulullah dihidangkan dengan 2 wajan, yang di sebelah kirinya khamar, di sebelah kanannya susu. Bukan itu yang menjelaskan bagaimana cara kita memperingati Isra dan Mi'raj ini, mengimplementasikan sholat itu dalam kehidupan. Kalau sholatnya baik ayah anda bunda, maka mohon maaf cakap, dari badannya, dari pakaiannya, maka dari tutur katanya, dari sikapnya akan tampak. Nih kicik Buya Hamka, kalau ingin mencalia orang Islam, caliaknya ketika sholat hari raya Idul Fitri. Kalau ingin mencari orang Islam, kok coy itu Ustaz, indahnya nyu puasa di bulan Ramadan besok nyu samu juo sembahyang hari raya samu Jawa. Kalau ingin mencari orang Islam, kalau ingin mencari orang beriman, maka caliaknya sholat subuh di musola wakwa. Kalau ingin mencari orang munafik, maka caliaknya sholat subuh di musola wakwa. Makasihnya Ustaz, kicik Buya Hamka, orang Minangko lah pasti agamanya Islam. Karena di Minangko adai bersandi sarak-sarak bersandi kitabullah, sarak mangato adai memakai. Kicik Buya Hamka, hai para nenek mama, jangan mengaku Islam dah wahlai. Kalau rumahnya dekat musola, rumah dekat surau, nyo tak solat ke surau. Jangan mengaku orang Minang dah wahlai. Maka kalau ingin mencari orang munafik, caliaknya salat subuh ke masjid, caliaknya salat subuh ke musola. Makasihnya Ustaz, rumahnya dekat musola, tapi nyo tak salat subuh ke musola dah. Tu ni niat mamak munafik. Tu cuma nyo RT, nyo RW, rumah dekat musola, tapi tak pernah salat ke musola. Tu RT RW munafik. Tu kicik Buya Hamka, nak kicik ambor bundu. Tapi kalau ingin mencari orang beriman, maka caliaknya solat subuh ke masjid. Maka ciri-ciri salah satu orang beriman tu inyo merangkak pai ke masjid, ke musola ayah anda bundu. Seandainya dia tahu betapa besar pahala salat subuh berjamaah tersebut, jangankan salat wajib, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh luar biasa pahalanya. Maka kalau dia mengetahui betapa besar pahalanya, dia tidak punya kaki pun dia akan merangkak datang ke rumah Allah. Tapi kan kadang-kadang awak tidak pakai itu. Awak lebih takut dari atasan awak ketimbang undangan Allah. Makasihnya Ustaz, azan itu Allah yang undang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu Allah yang undang. Hai hambaku, kata Allah, datanglah ke rumah. Itu kajian yang tersirat. Lihat dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman kalau disebut nama Allah gemetar hati, itu orang beriman. Ketika azan berkumandang, dia akan mempersiapkan dirinya dengan baik untuk menuju kepada Sang Penciptanya.
Kenapa? Karena yang memberikan kesehatan itu Allah, yang memberikan jabatan, yang memberikan harta, yang memberikan tahta, yang memberikan kedudukan, yang memberikan kekuasaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika azan berkumandang, apa kata Allah kaji dalam tersirat? Hai hambaku yang lagi tidur, bangkitlah dari tidurmu. Yang lagi bekerja, beristirahatlah. Datanglah ke rumahku, kata Allah. Setelah kau datang ke rumahku, sujudlah. Setelah kau sujud, mintalah apa yang kau minta, akan kuperkenankan doamu. Tapi betapa banyak orang rumahnya dah kayak musola, jangankan nyo solat kamu solat, mencari musola aja indah anda. Maka ada kajian dalam surat At-Taubah ayat 80 sampai ayat anda. Abu kaji asbabun nuzul ayat. Di zaman Rasulullah hidup orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Ubay itu orang munafik hidup di zaman Rasulullah. Ini asbabun nuzul ayat. Waktu perang Uhud, Ubay ini ikut bersama Rasulullah berperang. Tapi di pertengahan jalan, Ubay ini berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku masih hidup, bolehkah aku keluar dari medan perang? Keluarlah, kata Rasulullah. Karena salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah itu adalah mereka yang merawat ibunya di masa-masa tuanya, apalagi ibunya dalam keadaan sakit. Keluarlah. Tapi ini siasat umat, padahal ibunya tidak sakit. Yang tercatat dalam sejarah perang Uhud itu yang dipimpin oleh pamannya Rasulullah bernama Hamzah, itu 1000 pasukan mujahid. Tapi siasat Ubay ingin Rasulullah itu mati, ingin Rasulullah itu kalah di medan perang. Dibuatlah siasat. Maka ketika dipersilakan pulang oleh Rasulullah, maka Ubay berusaha membujuk pasukan-pasukan lain untuk mengawalnya pulang ke Madinah Al-Munawwarah. Maka tercatat dalam sejarah, pasukan kurang lebih 300 pasukan mujahid dibawa pulang oleh Ubay. Maka yang tercatat dalam sejarah perang Uhud itu kurang lebih cuma 700 pasukan mujahid. Pendek cerita, ketika terjadi perperangan pertama yang menyebabkan orang kafir Quraisy itu dipukul mundur oleh pamannya Rasulullah yang bernama Hamzah. Ketika itu orang kafir Quraisy, panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika itu belum masuk agama Islam. Lalu ketika dipukul mundurnya orang kafir Quraisy, pemanah-pemanah di atas bukit dia turun ke bawah. Lalu mengambil harta rampasan perang, dikumpulkannya. Kelihatan dari jauh oleh Khalid bin Walid. Ternyata pemanah di atas bukit itu tidak seberapa. Maka dikelilingi di bagian selatan. Maka terjadi perperangan kedua yang menyebabkan Hamzah terbunuh. Tersungkurnya Rasulullah di Gunung Uhud, berdarah pelipis matanya, patah giginya, hancur perisainya, berdarah kepalanya. Siapa dalang di balik ini semua? Abdullah bin Ubay. Ubay itu rumahnya dekat Masjid Madinah Al-Munawwarah. Rumah dekat Masjid Madinah, tapi tidak sholat. Tidak sholat ke Masjid Madinah Al-Munawwarah. Pendek cerita, ini pendek cerita. Ketika Ubay ini Allah berikan penyakit yang begitu dahsyat, lah lamunya baru meninggal dunia. Maka datang Abdullah, anaknya Ubay, menghadap kepada Rasulullah. Apa kata Abdullah? Ya Rasulullah, ayahku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Bolehkah aku meminta sorbanmu ya Rasulullah? Untuk apa kata Rasulullah? Untuk mengkafani ayahku. Di dalam hadis tersebut, dalam sejarah tersebut disebutkan warnanya, yaitu warna putih. Karena Rasulullah mencintai dua warna, warna hijau dan warna putih. Maka diberikan sorban Rasulullah kepada Abdullah untuk mengkafani si Ubay. Yang kedua, diminta lagi oleh Abdullah, ya Rasulullah, berkenankah engkau menyolatkan ayahku ya Rasulullah? Maka ketika itu Rasulullah ikut dengan Abdullah ke rumah duka. Sampai di sana ada Umar bin Khattab, ada Abu Bakar. Maka ketika Rasulullah ingin menyolatkan Ubay orang munafik ini, maka berkata Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, kenapa kau solatkan dia ya Rasulullah?
Bukankah dia orang munafik? Bukankah dia orang fasik ya Rasulullah? Kenapa kau solatkan dia? Bukankah dia orang yang ingin membunuhmu ya Rasulullah? Kenapa kau solatkan dia? Maka ketika Rasulullah tersenyum apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menyolatkan Abdullah bin Ubay orang munafik. Yang punya Al-Quran silakan dibuka ayat dulu. Buka surat At-Taubah ayat 84. Makasihnya Ustaz. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menyolatkan Ubay, maka turun surat At-Taubah ayat 84. Apa bunyinya? Perhatikan kalimatnya. Hai Muhammad, jangan kau solatkan orang yang mati dalam keadaan munafik. Jangan kau solatkan orang yang mati dalam keadaan fasik. Jangankan untuk menyolatkannya, berdiri di atas kuburnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, ayahanda bunda, sampai meninggalnya baginda Rasulullah tak lagi pernah menyolatkan orang yang mati dalam keadaan munafik. Makasihnya Ustaz. Inyo rumahnya dekat musola, rumah dekat surau, tak pernah solat ke surau, tak pernah solat ke musola, mati orang pun tak usah disolatkan. Tak usah. Itu Allah yang menyuruh. Ustaz, menyolatkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah, benar. Tapi kalaulah diselenggarakan di keluarganya, maka gugur tu fardu kifayah. Karena 2 tahun sesudah meninggal Ubay, meninggal Amir, orang munafik, maka ketika itu Rasulullah tak mau menyolatkan. Jadi kalau ada orang nampak dakwah karajoy baju di karajoy main koa main domino, tak pernah solat, matinya terpanggil hati awak tak menyolatkan, maka tak ada dosa baginya. Ayat ini yang menjadi dosa itu adalah ketika awak majak orang tu nak beri, jangan solatkan dunia lain, matiin elok, itu yang tak boleh. Tapi kalau hanya diri kita saja, kita tahu dia nak pernah solat, kita tahu dia orang munafik, lalu terpanggil hati awak tak menyolatkan, orang lain tak awak ajak, maka tak ada dosa baginya. Karena fardu kifayah itu kalau sudah ada yang menyelenggarakan, maka gugur tu fardu kifayah. Maka apa kata Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob? Kata beliau, kita hidupku, awak hidupku punya sebab dan akibat. Kalau sebabnya awak taruh rajin solat kamu solat, awak rajin mencari orang sakit, awak rajin berziarah sampai orang yang meninggal, maka maaf cakap, ketika awak sakit pasti orang banyakkan mencari awak. Ketika awak dapat musibah, pasti banyak orang datang ke rumah awak. Ketika awak dapat kemalangan, pasti banyak orang yang ingin membantu awak. Tapi ketika inyo tak pernah mencari orang sakit, inyo tak pernah berziarah sampai orang yang meninggal, maaf cakap, jangankan orang lain, jangankan malaikat, telano pun tidak akan datang ayat-ayat. Dan oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua, yuk sama-sama kita mengimplementasikan ibadah ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa ajak dun sana awak, ramikan musola awak kuat. Saat ini akhir bulan Rajab, sebentar lagi tiba bulan Sya'ban, sebentar lagi tiba bulan Ramadan. Hidupkan cahaya-cahaya Allah di musola Allah. Aku yang sarang-sarang lawakku berasihan, bersihkan, hidupkan cahaya-cahaya Allah, ramaikan, kembalikan anak awak ke surau. Dulu ambu ketik-ketik ayahanda bunda yang mau tahu dulu anak-anak di Mina. Tapi kalau udah masuk sarugo, dia masuk neraka, maka udah nyutanyu di malaikat. Hai Fulan bin Fulan, kenapa istrimu masuk neraka? Ditanya. Tapi kalau dia masuk sarugo udah masuk neraka, dia nak nyutanyu di malaikat itu. Maka ambo maingian kau dah, solatlah laida, nan tulanglah mulai lamah, cek matolah mulai layu, nan kulitlah baon,
Abu. Sholat. Kok masuk sarugo den dah? Ndak ada malaikat mananya den. Tapi kalau udah masuk sarugo den masuk neraka, udah lun tentu masuk sarugo dia dah. Karena udah ndak amanah mandidi ambo sebagai istri udah. Sampai kau laki waktu itu bunda. Itu yang punya laki. Kalau nak punya laki baca dulu Ustaz. Maka ada ampe yang ditanya. Kalau padusi masuk neraka, ampe yang ditanya. Yang pertama ayah laki-lakinya, yang kedua suaminya, yang ketiga saudara laki-lakinya, yang keempat anak laki-lakinya. Kalau padusi itu masuk neraka. Tapi kalau padusi masuk sarugo, lakinya masuk neraka, tidak ada yang ditanya. Mengko ayah-ayah yang hadir kok awak nan susah. Bini buat dosa, laki dapat dosa. Tapi kalau laki buat dosa dan bini tidak dapat dosa. Dan oleh karena itu ambo mengajak kepada seluruh ayah, kepada bunda, semoga hari ini di penghujung bulan Sya'ban, sekarang kalau tidak salah tanggal 28 Rajab, 28 Rajab besok masuk, dan beberapa hari lagi masuk bulan Sya'ban. Sebulan sesudah itu masuk di bulan Ramadan, maka kita kedatangan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Ramaikan mushola kita, khusyuk kita beribadah. Semoga rahmat Allah itu turun kepada kita semua. Amin ya rabbal. Yuk sama-sama kita tutup dengan berselawat. Sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu Maafkan ibu ya. Maafkan, kami minta maaf dulu. Kemudian untuk anak ini